Lagi-lagi menurut saya pribadi, bisa jadi tayangan TV Trans 7 tersebut, yakni program yang menjadi sebab viralnya tersebut, juga banyak dipengaruhi oleh kejadian-kejadian yang terjadi di dalam lingkup pesantren di beberapa daerah di negeri ini, di mana kejadian-kejadian itu adalah beberapa tindakan asusila atau kekerasan seksual atau kasus-kasus lain yang sudah jadi momok yang menakutkan bagi para wali santri untuk mempercayakan anak-anak mereka untuk dididik di pesantren. Yang bagi para wali santri, seharusnya pesantren itu menjadi tempat aman bagi para siswa atau santri dalam menuntut ilmu agama. Nah, berikut ini saya mencoba sertakan beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi di beberapa ponpes yang sempat mencuat ke publik, yang tentu hanya sebagai pandangan perbandingan yang mungkin jadi latar belakang sampai munculnya ide program yang menjadi viral tersebut. Misal, ada sebanyak 13 perempuan yang mengaku mengalami kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh pemilik sekaligus pengurus salah satu pondok pesantren di Pulau Kangean, Sumeneb, Jawa Timur. Dan dalam kasus ini Pak Kiai dikenakan ancaman 15 tahun penjara. Yang nomor dua, kasus yang nomor dua, ada 43 santri laki-laki menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh dua pengajar di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dan pihak kepolisian setempat telah menetapkan dua guru pesantren sebagai tersangka, dan mereka dikenakan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kejadian yang ketiga, kekerasan seksual terhadap santri di pondok pesantren di Tulungagung, Jawa Timur. Untuk kasus asusila ini, tersangka bertugas sebagai pembina kamar di pondok pesantren tersebut. Pelaku telah mengakui perbuatan cabulnya terhadap 12 santri laki-laki yang masih berusia antara 8 sampai 14 tahun. Kejadian keempat, kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang kiai dan anaknya di Ponpes di Trenggalek, di mana kiai dan anaknya ini telah mencabuli belasan santriwati. Kejadian yang kelima, kekerasan seksual yang juga dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren dan anaknya di Cikande, Serang, Banten. Kedua tersangka telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan pencabulan dan pelecehan terhadap 3 santrinya, dan mereka terancam hukuman 20 tahun penjara. Nah, di samping 5 kejadian kekerasan seksual di beberapa pondok pesantren di layanan daerah tersebut, sebenarnya masih banyak lagi kejadian-kejadian kekerasan seksual lainnya.